Kenapa ada kok kalau memang itu jadi Islam semua tapi enggak juga. Nanti ada dakwah yang mesti disampaikan buat orang-orang kayak gitu. Jalurnya ada, ya kan? Ada satu dai yang spesialisnya emang ngislamin orang doang. Ada. Kalau semua orang jadi Islam semua, jadi sih ngislamin siapa? Di Papua itu ada yang namanya Ustadz Sabun, gue kenal. Dia itu dakwanya gitu, bawa sabun, diajarin orang-orang sholat, masuk Islam. Pergi lagi ke daerah sana, Papua sana, bawa sabun, diajarin orang mandi, sholat, masuk Islam. Yang dia kerjanya itu masuk Islam, orang dalam. Yang tadinya kenal Kristen atau masuk Islam. Kalau mau Islam semua, ya amat sudah. Finish kan, udah selesai kan. Tapi kan setan kan punya cita-cita banyak yang bisnis di akhir di neraka. Temenin gua dong. Ya semua ini pelajaran, semua ini ada hikmahnya. Semua ini memang besar. Ya makhluknya ya ada lebih. Kemarin sama Talim ngomong, Pak Haji sebenarnya kepikiran nggak sih punya kayak begini? Mana kepikiran? Terus gimana? Ya udah ngalir aja. Ngalir aja. Mindset gue gitu, wah tebu gini-gini. Gak ada. Gak ada Jun. Semua izin Allah, semua jalan. Niatin kerja untuk ibadah, untuk beri manfaat buat orang yang banyak. Jadi kita nggak cuma mikirin diri sendiri doang. Ada dakwah, ada ladang dakwah yang mesti dijalani. Cuman kan orang dakwah macam-macam caranya. Ada yang menyampaikan langsung, ada yang ngambil pelajaran, ada yang lewat dana sedekah, ada yang lewat support orang ini, ada yang masing-masing pintunya banyak. Nah, terserah kita mau ambil pintu yang mana, boleh aja. Yang penting tetap. Kalau gue tipenya bukan orang yang bisa ceramah kayak gitu, kagak. Gue mah usaha ya kan, udah usaha itu aja, nanti udah usaha gitu aja, udah jalanin aja hidup ini, nggak usah neko-neko. Maksudnya nggak usah neko-neko berpikiran yang macam-macam. Aduh gua begini terus, ntar gimana? Kejauhan mikir lo gitu kan, terbalik kan terbalik ya, jauhan gitu. Saya jalanin aja yang ada sambil tetap punya target. Ini Aldin itu tahu gua lagi kerja, Pak. Gua akan pasti naik motor tangga. Dimarahin sama si bos. Gua jalan. Bagi gua ini proses ya. Lu jangan lihat di prosesnya kan.
lihat nanti hasilnya. Orang masak rendang aja, jadi lu jangan lihat lagi direbusnya dong gitu kan. Lu jangan lihat lagi ditusuk-tusuknya gitu dong, udah jadi direbusnya itu jangan lihat dong. Tapi entar udah jadi rendangnya orang bisa menikmati. Ya kan sakit, ya proses, nanti proses gitu kan. Orang mau jadi kelapa, sangkum, itu aja prosesnya. Terus udah kelapa dijatuhin dari atas, dijatuhin nggak cukup, jatuhin dipecahin pak, disabut-sabut sabutnya kan, dicakar lagi, dikerok lagi kan, diperas lagi kan, baru keluar santan. Begitulah proses, dan kita harus menikmati proses. Kenapa? Karena bagian dari kehidupan. Kan konyol kalau kita nggak nikmatin proses, stres kita, bunuh diri ntar kita. Alhamdulillah, nikmatin. Dan setiap orang punya prosesnya masing-masing. Prosesnya Rabjul sama nggak bisa sama. Kok lu begini, kok begini? Karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Gua nanti jadi begini, nanti jadi begini. Nggak bisa. Konyol sebenarnya kalau kita ngeliat, oh dia enak ya, oh dia enak ya, lu jangan lihat sekarang gitu kan. Enaknya doang. Iya, enaknya doang gitu kan. Harusnya lu naik lagi, pertanyaan berikutnya, apa yang dia lakukan ya, kok bisa sampai seenak ini gitu loh. Oh dia begini, dia begini, dia begini, cari tahu lagi. Oh dia begini. Kayak hari ini gua tadi belajar ketemu sama Ali, sebenarnya itu kan pelajaran yang Allah sampaikan kepada kita, terus Allah suruh ambil pelajaran gitu. Tiap hari ada pelajaran sebenarnya yang Allah sampaikan ke kita, tapi kita bisa nangkap apa enggak itu doang. Tiap hari ada pelajaran-pelajaran yang ini tuh sebenarnya Allah yang mengkondisikan, yang mengatur kayak gini. Lu bisa ambil nggak pelajaran dari itu? Ya, gitu aja. Contohnya tadi datang ke prospek pinjangan presiden, ditanya kan, ini apa pak? Oh ini residence pak. Oh, residen itu apa sih pak? Residen itu kayak kos-kosan pak. Oh, kayak kos-kosan, tapi udah kayak hotel standarnya. Oh gitu. Berapa kamar pak? 55 kamar. 55 kamar. Ini namanya menjangan residen. Kita punya 3 tempat pak. Namanya menjangan kayak menjangan kuningan residen. Nanti ada lagi menjangan suite. Nanti ada lagi menjangan mansion. Ini ada 3 tempat. Yang ini 55, yang ini 183, yang ini 120. 183, 120 udah ketahuan 400 ya? Hah? 300 ya? 300 sama 50, 300. Gue tanya, emang berapa pak bayar sewanya per bulan? Kalau ini yang kayak ini 5 juta 400. Kalau yang ini menjangan suite, menjangan suite dia agak lebih murah dia. Berapa? 4 jutaan. 4 juta berapa? Oh ya 4 juta. Kalau ini yang menjangan mansion agak murah pak, 4 juta 200 sebulan. Tadi dia hitung ya 350 kamar. Gak usah banyak, 4 juta aja deh kita ambil. Berapa harap? 1,2 M per bulan pak. Yo Allah. Kata Allah bilang gini, kalau lo mau coba bisnis kayak begini gitu kan, ini loh gitu kan gambarannya. Coba aja, nih gua kasih gambarannya adalah bisnis kayak gini gitu loh. Kasarnya tau lo bilang gitu ke gua.
Yang gue ngambil pelajaran sendiri sih. Ini ada loh bisnis kayak gini. 1,2 hektar. Lihat. Gampang motor nyari duit ya? Kelihatannya. Pertanyaan muncul, apa yang dilakukan sebelumnya ya? Gitu kan. Kok dia bisa miskin banyaknya? Kok bisa ya? Ngobrol ya. Awalnya Pak, dia cuma punya tanah. Dia ada duit, dia beli tanah. Dia tahu dia punya modal mau bikin kos-kosannya yang agak elit sekali, terus naik lagi jadi kualitasnya lebih bagus, akhirnya punya duit, dikumpulin kan hasil kos kali itu kan, dikumpulin renovasi lagi tuh kos-kosan jadi kayak residence 1,2. Awalnya dia punya yang 5 juta itu kali sebulan dia ada 50 kamar, 5 kali 5 berapa? 250 juta. Gila ya, bisa gitu deh. Saya pikir punya duit 10 juta udah banyak loh. Kira orang 250 juta setahun, sebulan. Naikin deh, kita tinggal minta sama Allah, ya Allah gitu kan, kasih juga dong kesempatan biar punya kayak begitu deh. Kata Allah, lu mah latah gitu kan, ada orang ini kepengen ini gitu kan. Ya nggak apa-apa kan, namanya juga minta, kalau dikasih seneng, kalau dikasih nggak apa-apa. Minta isi-isi. Iya, namanya juga minta ya kan. Tat minta air dong, jangan air tinggal sedikit, ya udah nggak apa-apa. Tat minta air dong, nih kasih sama orang. Gila. Gitu ya orang nyari duit ya. Kita pikir duit segitu akan dicapai lama kali, ternyata enggak. Sebulan 250 juta, satu tempat, 3 tempat 1,2. Nggak usah jauh-jauh deh, pahitnya 1M aja deh. Itu bulan. Setahun berapa bulan dok? 12 M. Alphard berapa Alphard? Cuman 700 juta. Kerja gue duit cuma 12 M ya kan. 700 juta kecil. Kecil kan? Kecil banget deh. Lu punya duit 100.000 ya kan. Ternyata ada sesuatu yang lu mesti beli harganya cuma 7.000. Kan kecil lah. Atau 70.000. Ya 7.000 lah ya, 7.000. Beli inilah cappuccino ini, Pocari. Itu ada satu kecil, masih ada 93.000 lagi. Ini beli gitu. Sombong banget orang gitu kan. Ya emang duit gue ada segini gimana dong? Gue ada 100.000 kan Pocari kasih berapa gitu kan. Dia juga bisa ngomong kayak gitu. Sombong banget lu beli Alphard ya. Emang duit gua ada 12 M, gua keluarin cuma 700 juta mah kecil. Boleh-boleh aja lah, duit gua. Nggak ada yang marah. Segitu ya. Ditanya orangnya sekarang di mana? Di Bali. Dia beli punya itu, dia punya villa. Berapa? 12 villa. Kacau. Terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. 12 villa, buset. Ya ampun.
Itu orang kalau udah dikasih nikmatnya kayak gitu ya. Duit 1 kan per bulan bagi apaan nih? Korupsi kagak gitu kan. Ini gue gak korupsi ya, artinya itu gak korupsi dong. Gue cuma punya kos-kosan, ya apa sih penghasilan kos-kosan, lo tahu sendiri lah. Dia bisa ngerendah begitu kan. Emang berapa? 1,2 M. Ambil uang muka lagi kan. 1,2 M per bulan. Apaan itu uang gede, gaji gue setahun itu mah gitu kan. Jadi kalau kita dengar cerita yang kayak gitu, kita punya duit nggak sombong. Ada apa-apanya. Segini doang. Oh no. 1 bulan punya duit 1,2 M. Gue baru punya duit misalnya 100 juta. Ya kecil banget gitu kan. Gimana? Gak ada yang sombong. Kalau gue ngambil ke sana, jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Gak ada apa-apanya lu gitu kan. Gak ada apa-apanya. Udah syukur aja, udah jalanin aja. Nanti kalau udah ada waktunya mah ada waktunya. Pernah omongan gue dibikin status sama orang, nanti kalau udah waktunya ada aja. Gue bilang gitu ya. Bikin caption. Dibikin caption gara-gara orang nagih. Ini mohon maaf saya jadi saya lagi butuh banget ini uang. Saya mesti bayar ini gitu. Dia ada target ke gua. Insya Allah Jumat Pak ditransfer. Karena gue juga lagi nunggu uang masuk. Ternyata emang ada uang masuk. Jumat ya gue transfer kan. Ayus, ini udah transfer ya, gue bilang gitu kan. Alhamdulillah, iya Pak. Kalau emang udah waktunya ada aja. Gue bilang gitu kan. Dia bikin status. Kalau emang udah waktunya ada aja gitu kan. Dari mana kek? Sama. Kalau emang udah waktunya gue punya kos-kosan gitu kan, ada aja ntar gitu kan. Ada aja. Pelajaran. Ya kalau gua kan masih ngeliatnya bisnis ya. Gua karena kan basicnya bisnis. Ya jadi gua mata kacamatanya masih kacamata bisnis gitu kan. Wah bisnis ini nih, wah bisnis ini nih, wah bisnis ini nih. Gua pengen punya bisnis yang itu nggak mengganggu kesibukan gua. Apa gitu. Nih salah satunya gitu kan, Allah kasih jalan gitu kan. Nih kalau pengen mah ini loh ada, dan itu bisa orang punya duit banyak dari situ. Kos-kosan. Kenapa nggak naikin ke hotel Pak? Oh kalau hotel ribet Pak, ada izin pariwisata apa segala macam. Ini cuman kos-kosan doang. Hah? Doang. Iya, cuma kos-kosan doang. Jadi kan kelasnya masing-masing ya. Iya. Ada kos-kosan, ada hotel. Hotel naik lagi, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang. Kalau kos-kosan, nah, makanya nggak ribet-ribet di sini. Dari bagi dia, ngapain gua ribet-ribet? Yang penting kan duitnya. Nah, iya. Bayaran per bulan, ya, transfer, restoran. Ya ampun, cepetan minta sama gelar sejadah. Ya Allah, tadi saya dengar cerita begini ya Pak, gitu kan. Curhat ya kan. Gue pengen juga tengok Pak, gitu kan. Boleh di sepertiga malam kita minta.
dan kita nggak boleh meremehkan kekuatan Allah. Ya, tadi saya bilang pertama kan, nggak boleh underestimate. Boleh aja kita minta di luar kemampuan kita, boleh aja, karena semuanya ujian. Itu ada Max Zuckerberg ya, bukan Max Zuckerberg, Tesla, siapa namanya tuh? Siapa ya? Tesla kan dia punya SpaceX tuh, Iya. ya kan, bisnisnya dia kan. Nah, dia tuh dari orang nggak mampu, dia dari orang yang miskin. Dia lihat bulan, dia bilang nanti gua akan ke situ tuh. Dia ngomong gitu. Kalau temennya, wah mimpi lu gitu. Yang wajar-wajar aja lah. Kalau lu keluar kota mah masih masuk akal, luar negeri masih masuk akal. Ini ke bulan lu ngaco aja, lu anak kecil. Sekarang dia punya SpaceX. Siapa yang tahu? Itu bisa nyampe. Ibaratnya lu punya angkot, masa iya lu nggak pernah nyobain angkot lu gitu. SpaceX itu perusahaan yang nganterin orang ke luar angkasa, ke Mars, ke ini, ke bulan. Boleh aja kan, boleh juga dia cobain dong gua, nah perusahaan gua misalnya gitu kan, perusahaan gua kayak apa sih misalnya. Oh begini nyampe, dia nggak underestimate sama kita. Gua nggak tahu, itu bukan, dia bukan orang Islam, tapi dia aja bisa segitu percayanya dengan keinginan dia. Kita yang orang Islam tidak percaya sama Tuhan, masa sih ya? Mungkin kalau ke situ kejauhannya, contoh tadi di gua dah, gua nggak kepikiran tuh gua punya sawah, gua nggak kepikiran punya ladang. Ya ada dalam benak gua, sawah itu kan mahal, ladang kan itu mahal. Tapi Allah jadikan itu gampang. Ada orang yang tiba-tiba mau jual sawah, duitnya kagak ada, dia maksudnya dia nggak punya duit, dibayar berapa aja nggak apa-apa dulu gitu. Iya, gua nggak punya duit, gua bilang gitu kan, gua nggak punya duit, ya ada duit berapa aja nggak apa-apa deh. Tuh, coba ada duit berapa aja nggak apa-apa deh, sampai segitunya. Kalau emang tuh akan jadi milik gua gitu kan, ya udah deh segini ya, 5 juta dulu ya itu kan. Iya deh nggak apa-apa, ntar kalau udah duit lagi dibayar lagi ya. Kan ibaratnya lu dipaksa untuk punya gitu kan. Gimana sih? Kayak jadi imam tadi, lu dipaksa untuk jadi imam. Sebenarnya bukan kapasitas lu, lu dipaksa, jadi lu jadi imam. Orang yang bisa, ini lu doang gitu. Itu ada bapak yang ahli, tapi dia mempersilahkan, udah kamu aja. Dan lu udah bapak aja, udah kamu aja, udah bapak aja, lu gak boleh ngomong gitu. Pak, ini saya menghargai permintaan bapak aja ya, saya jadi imam, menghargai permintaan bapak aja. Saya tidak imam, sholat, gue juga begitu. 5 juta, ntar ada duit tambahin lagi, ada duit lagi, itu lunas. Oh udah lunas ya? Iya. Terus gue mikir,
jadi punya sawah ya. Gue buka catatan gue, ini deh, kok gue tulis ini sih waktu itu. Makanya kalau kasih tuh kayak gue salah satu, gue pengen ke Solo, gue pengen ketemu sama Habib Novel Lubus. Kalau bisa ketemu, kalau nggak bisa ya minimal titip lah buat dia sebagai bentuk tanda terima kasih. Gue denger juga di YouTube lagi perjalanan kemana gitu kan, setelah itu cetek tiba-tiba ada sesi itu tek. Terus menurut gue perlu gue coba nih kan saran dia, gue coba. Dan kan kita nggak tahu cara mana yang ini yang bikin kita berhasil. Kan gue nggak tahu cara mana, apa dari situ lah, apa dari sini lah, apa dari situ. Yang udah gue ikutin ya begitu maksudnya. Yang gue ikutin, gue nggak berani jamin itu salah satu, itu satu-satunya cara. Nggak, cuman itu salah satu cara. Kita kepinginan sesuatu, kita minta sama Allah, kita lakukan kebaikan, kita jalanin apa yang diperintahkan. Nanti Allah yang mengkondisikan. Lu pengen jadi aparat, udah, lu tulis keinginan lu minta sama Allah, lu janji, ya Allah, gua nggak akan maksiat lagi, gua selalu jalanin sholat lagi. Ini permintaan gua ya, terus tulis, lu jalanin hari ke hari. Tahu-tahu lu buka catatan itu, udah 3 nih yang mesti gue tanda tangan, gue centrang ini. Udah 3 nih, ya udah tutup lagi, jalanin lagi, buka lagi. Nambah 1 nih, gitu kan. Ada lagi, jalanin aktivitas lagi. Gak usah mikirin apa yang gue capai, apa yang gue capai. Udah, lo tahu kok kemampuan kita segini, pengennya kita seperti ini. Nanti Allah bikin kuat, nanti Allah bikin kondisinya. Dan cita-cita gue juga nggak ada kayak begini kan, nggak ada. Iya, cita-cita gue mau jadi tentara. SMP, SD ditanya kan, apa cita-citamu? ABRI. Apa cita-citamu? ABRI. Begitu SMP, ABRI. Begitu SMP gue mulai kenal ABRI, gue tanya, gaji lu berapa? 110. 110.000 per bulan? Iya. Buset, lu tugas ninggalin anak bini lu? Iya. Nggak jadi. Gue bilang gak jadi, mundur gue. SMP itu gue tahu, nggak jadi ya, nggak sesuai dengan apa yang dikorbankan gitu. Gaji kecil, ininya gede, perjuangannya, pengorbanannya. Mundur gue ini. Akhirnya, yaudah deh, gue kerja jadi apa dulu. Untuk kesini kan berapa banyak inian yang gue coba, apa, kerja, mulai jadi penjaga wartel. Gue pernah, iya, jaga wartel. Tahu wartel? Tahu ya? Hah? Warung telepon. Iya, warung Telkom. Zaman dulu mah belum ada HP itu. Gue kerja, ya udah jalanin aja, nanti ada saatnya gitu. Lagi buat nungguin situ udah buat baik, mau nggak jadi sales gitu kan, mau.
udah pernah sales belum gitu. Ya udah tuh lagi butuh tuh, coba aja jadi sales ada 8 orang, namanya sales trading. 8 orang yang lain udah pengalaman semua, tinggal 2 orang yang nggak pengalaman jadi sales. Jadi yang berpengalaman ini culas, gua yang ya udah kerja aja udah itu juga kan, kita polos aja kan, lu jualan segini ya gua laporin segini gitu kan. Ternyata culas ya, lu jangan laporin semua gitu kan, ntar kita dianggap jelek dong gitu kan. Terus gimana? Ya udah laporin sedikit aja. Terus ini barang gimana? Ya udah bagi-bagi ke gua gitu. Bagi-bagi dia ya, itu kelihatan jualan gitu kan. Tapi kan namanya satu orang misalnya 10 dibagi 8, jadi kan kecil kelihatannya ya. Lu pernah penjualan nih, padahal gua bisa penjualan 10, lu cuma 2, 3, apaan kata bosnya kan. Lu jualannya cuma 2, 3, ini mah main-main kata dia. Udah gua bubarin. Kayak perusahaannya baik. Dan gue pernah di posisi ditarik nggak punya duit, ngerasain gimana orang nggak punya duit dan nggak punya kerjaan, nggak enak kan. Kalau punya kerjaan kan jelas ada yang ditungguin, ntar juga gajian gue punya duit lagi ya, ntar lagi gajian gue punya duit. Beda kalau yang nggak punya duit dan nggak ada kerjaan, apa yang mau dihadapi. Tapi gue nggak tinggal diam, gue cari lowongan ke sana, lowongan ke sini nggak dapet. Tapi ada asuransi buat ya gue sih pengen jualan, cuman kan gue butuh kebutuhan gue kan ada nih, maksudnya yang gue harus penuhin. Gue bilang gitu kan sama bosnya asuransi, ya udah nih lu gue kasih 500.000 dulu, 500.000 gede ya. Ini buat lu 500.000, lu kerja, udah 500.000 tuh gue kasih buat keluarga gue, terus gue kerja. Tapi namanya asuransi kan gak segampang itu. Gue bilang gue nggak bisa deh, gue di sini gue perlu yang ada gaji bulanannya gitu. Karena asuransi kan modelnya itu sih, freelance gitu. Oh, boleh di sini juga gede kalau lu bisa gitu kan. Ya aku udah coba berapa kali tapi belum bisa gitu kan. Ada tawaran tuh Sinarmas, tawaran undangan interview, datang gitu terus. Udah nego gaji, udah apa? Gak deal. Hah? Gak deal. Maksudnya ya udah Pak, nanti kita hubungin, kan biasa gitu ya. Iya. Basa-basi. Ya udah Pak, nanti kita hubungin. Ya telepon gitu kan. Iya Pak, baik Pak. Ada. Terus di Disco ini lah dapet tuh. Ya udah, boleh Pak. Kerja sih. Gaji 2 juta lah. Udah 2 juta all in. Jalan. Berpikir ini belajar, nanti ada saatnya kita punya kemampuan. Sampai sekarang udah. Tapi bukan berarti ini selesai kan gitu. Pikiran lo gimana caranya biar usaha ini bisa semakin berkembang, semakin besar, semakin banyak memberi manfaat buat orang lain, semakin banyak